Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang cukup aktif di perdagangan hari ini, khususnya saham-saham yang terkena sentimen karena efek dari laporan keuangan kuartal 3-nya. Ada yang terkena sentimen positif, ada yang terkena sentimen negatif. Disclaimer bahwa emiten-emiten yang disampaikan dalam video ini hanyalah informasi dan edukasi umum, tidak ada ajakan paksaan untuk jual beli saham. Keputusan jual beli saham ada pada tanggung jawab masing-masing. Sehingga kalaupun terjadi cut loss atau nyangkut dari beberapa emiten yang dibahas oleh Joy Trader, mohon untuk tidak menyalahkan Joy Trader. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini melemah 0,48%, 3,36,75 poin. Sempat turun cukup dalam ke level 7.540-an, kemudian closingnya di bawah naik oleh beberapa emiten big cap, salah satunya BBRI yang menguat di awal-awal sesi kedua dan closingnya dengan candle hijau. Turun karena beberapa emiten Big Bank, BMRI dan BBCA yang gap down. Hari ini asing masih jualan ya. Foreign sale 4,6 triliun, foreign buy 3,1 triliun. Transaksi hari ini cukup besar, sekitar 10 triliun. Namun terlihat tekanan asing juga masih cukup besar, 1,5 triliun. Lalu apa saja saham-saham yang sudah dibeli asing pada perdagangan hari ini? 30 Oktober 2024, BRMS. Hari ini asing kembali masuk dan menguat cukup besar. Asing masuk 71 miliar, menguat 2,66%. Masih belum mampu bertahan di atas 390. Padahal tadi over di 388 cukup tebal, beberapa kali di HK, namun ternyata masih belum tembus 388-nya. Padahal tadi jika 390-nya berhasil tembus dan bertahan di atas 390, 392, potensi besok bisa melanjutkan tren positifnya dan bisa menguat kencang. Namun ternyata masih belum berhasil berikut 390. Untuk besok wait and see terlebih dahulu karena ini tepat di resistennya. Jika besok open sama dengan low, memang bisa dipantau untuk spekulasi baik di BRMS karena asing juga masuk cukup besar. Namun masuknya asing ini apakah memang memancing retail untuk masuk pada perdagangan besok atau memang sengaja di markup di dekat-dekat resisten untuk besok bisa jualan, ya kita lihat saja besok bagaimana BRMS. Kemudian Excel asing masuk 30 miliar, melemah tipis. AMRT asing masuk meskipun melemah 1,43%, asing masuk 21 miliar. PTBA asing masuk 11 miliar, melemah 0,35%. GCTL hari ini asing masuk cukup besar 10,92 miliar dan menguat cukup tinggi 13,22%. Kemudian MEDC asing sudah mulai masuk 9 miliar, menguat 4,05%, ITMA asing masuk, PSAP asing masuk, dan lain-lain. Ini beberapa emiten-emiten yang mungkin sudah mulai bisa dipantau untuk perdagangan besok karena ada asing yang masuk. Kemudian net foreign sale-nya hari ini ternyata dipimpin oleh BBCA. BBCA asingnya jualan cukup besar 572 miliar, melemah 1,43%. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa BBCA masih ada potensi koreksi ke sekitar memang 10.300 dan sudah sampai ya tadi. BMRI asing jualan 293,86 miliar, melemah 1,10%. BBRI asing masih jualan, cuman jualannya juga mulai tipis, 212 miliar, menguat tipis, sempat gap down, namun kemudian diangkat di awal-awal sesi kedua. BBNI asing jualan, Big Bank asingnya tercatat net foreign sale, sehingga masih wait and see terlebih dahulu untuk Big Bank. Namun kalau mau cicil sudah cukup price in saat ini, sudah dekat-dekat dengan supportnya. Kalau di bawah turun dari support, ya justru bisa dapat harga lebih murah. Kemudian SMGR hari ini melemah 4,57%, asingnya jualan cukup besar 55,97%. Berarti masih belum mampu reversal. SMGR masih belum mampu reversal. Setelah sempat sampai di 4.600-an, kemudian hari ini kembali ke level 3.910.
ISAT asingnya juga jualan, padahal tadi sempat diangkat ke 2.400, namun ternyata di markup untuk asingnya bisa jualan. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa ISAT ini sudah downtrend, breakdown dari 200, maka kalau ada pantulan di perdagangan kemarin menguat 5%-an, bisa jadi pantulannya pantulan saat. Dan tadi sudah kita ingatkan di channel tele, yang punya ISAT segera take profit di 2400-an, jangan sampai telat karena masih akan potensi melanjutkan penurunannya. Dan benar di akhir sesi tadi ISAT kembali koreksi, bahkan closingnya sama dengan open price-nya 2320. Besok bisa jadi melanjutkan koreksinya ISAT. TLKM masingnya juga jualan, open price sama dengan close price, berarti ada perlawanan sebab tadi sempat di bawah turun terlebih dahulu. Bukalapak asing jualan, WNVR asing jualan. WNVR sudah breakdown dari 2000 ya, sudah harus dijauhi untuk WNVR ini. Breakdown dari support psikologis 2000 masih akan berpotensi melanjutkan koreksinya terus-menerus untuk WNVR. Melemah 2,97%, apalagi asingnya terus-menerus jualan. Ini beberapa pembahasan saham terkait net foreign buy dan net foreign sell. Lalu kita sedikit membahas IHSG kita yang hari ini candlenya cukup bagus, melemah 0,48%, namun tertahan di support yang baru kita buat kemarin ya. Kita kemarin buat support di sekitar 7.560-an ini, mendasar pada ini seperti membentuk double bottom dan kemudian berhasil breakout. Nah, hari ini seperti tertahan di support sini, sehingga untuk IHSG kita masih akan ada potensi koreksi-koreksi minor setidaknya ya ke 7.520. Kemungkinan koreksi-koreksi ke 7.520 masih akan bisa. Namun kalau koreksi sampai ke support kuatnya di 7.450 sepertinya kemungkinan kecil. Menurut Joy Trader, untuk koreksi sampai ke 7.450 ini kemungkinannya kecil. Kemungkinan hanya sampai sekitar 7.500 mentok. Mentok-mentoknya 7.500. Kalau memang mau koreksi ya mentok sampai 7.500 kemudian mantul. Kalau bisa mantul sebelum itu ya lebih baik. Kenapa tidak? Potensi koreksi sudah hampir semingguan. Ada potensi minggu depan, akhir minggu depan atau sekitar awal-awal bulan November, IHSG kita sudah mulai rebound untuk melanjutkan tren positifnya, menguat karena sudah akan menjelang window dressing. Apalagi beberapa emiten Big Bang sudah dekat dengan supportnya, termasuk BBRI tadi sempat menyentuh ke 4.600, namun juga ternyata banyak buyer yang rebutan di BBRI sehingga harganya kemudian menguat. Meskipun menguat tipis, namun menunjukkan bahwa ada banyak minat buyer di BBRI. Meskipun secara foreign flow asingnya masih jualan. Ini sekitar gambaran IHSG kita, sehingga bagi sobat trading dengan metode jangka menengah panjang sudah bisa mulai pantau beberapa emiten yang kita bahas di video-video sebelumnya seperti Big Bang, BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, TLKM, dan juga ASII. Kalau ASII sudah dekat dengan supportnya juga saat ini dan cocok untuk investasi jangka panjang karena rutin membagikan dividen. Sudah bisa mulai dipantau karena dekat dengan support, sudah bisa mulai dicicil. Kemudian ini Emior hari ini terkena sentimen laporan keuangannya yang menurun cukup besar. Kuartal 1 net income-nya 1 triliun, kuartal 2 net income-nya 600-an miliar, kuartal 3 net income-nya 298 miliar. Penurunannya cukup drastis ya. Ini menurun 50%, kemudian di sini menurun sama 50%. Bahkan dari sini ke sini menurunnya hampir 80% dari kuartal 1 ke kuartal 3. Nah, maka ini yang membuat Emior pada perdagangan tadi pagi langsung gap down, turun ke sekitar 2.420 meskipun pada akhirnya menguat
1,18%. Namun tentu ini menjadi sentimen negatif bagi Emyor yang memang merupakan salah satu emiten yang cocok untuk diinvestasikan jangka panjang. Ya, Emyor ini mengalami rugi kurs dan margin kembali tertekan di bawah ekspektasi. Ini ada beritanya di Snip Stockbit, bisa ditonton sendiri, dibaca sendiri untuk Emyor. Laba bersih yang rendah pada kuartal 3 2024 sebesar 298 miliar. Nih, melemah 63% year on year. Melemah 51% kuartal on kuartal. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan tahun 2024 relatif stabil di level 2 triliun rupiah. Intinya jelas bahwa hasil laporan keuangan kuartal 3-nya Emyor ini tidak bagus bagi para investor sehingga mengalami koreksi yang cukup dalam. Lalu bagaimana kalau kita melihat teknikalnya? Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa Emyor ini sudah cukup tertekan. Breakdown dari supportnya di 2600, ada potensi melanjutkan koreksinya, dan benar tadi melanjutkan koreksinya sampai 2400 meskipun karena memang sentimen laporan keuangan yang jelek, yang kurang bagus, dan ternyata secara fundamentologi kita lihat netral. Asingnya tampak jualan AK, RX, BK, YU, ZB, DP, FS. Ya, terlihat memang kemarin asing jualan, kemudian breakdown dari support di sekitar 2600. Hari ini bisa jadi ini adalah kenaikan dari Emyor karena gap down yang cukup kuat sehingga ada beberapa buyer yang belum sempat jualan, maka harganya dinaikkan dulu untuk besok bisa jualan. Sempat menguat ke 2610, namun closingnya di 2580. Asing jualan cukup besar 15 miliar. Ya, memang asingnya berarti jualan dari Emyor. Kemarin jualan 5 miliar, hari ini jualan 15 miliar. Sehingga ini menjadi sentimen negatif untuk Emyor dan lebih baik wait and see terlebih dahulu. Belum mampu menembus resisten 2600 ya. Supportnya sebelumnya adalah 2600, di breakdown hari ini sempat mencoba menembus namun gagal bertahan di atas 2600, berarti gagal breakout resistennya. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Ini hanya pantulan sesaat karena beberapa big money yang belum sempat jualan ingin bisa jualan di harga atas sehingga harganya dinaikkan, baru nanti mereka lanjut jualan sehingga jualannya tidak benar-benar di harga bawah. Emyor wait and see terlebih dahulu. Kemudian GCTL. GCTL hari ini juga mengalami penguatan yang cukup tinggi 13,22%, diiringi dengan sentimen laporan keuangan kuartal 3-nya yang cukup bagus. Kuartal 1-nya mencatatkan net income 339 miliar, kemudian 238 miliar di kuartal 2, lalu 411 miliar di kuartal 3. Dan ini baru keluar di sesi siang tadi, dan pada saat itu langsung naik sekitar jam 3-an ini, langsung naik signifikan. Dan tercatat asing masuk juga cukup besar. Asing masuk 10 miliar. Sehingga cukup menarik untuk GCTL. Meskipun secara fundamentologi netral, namun ini jelas akan menarik untuk perdagangan besok. Ada beberapa subhat trading entry di GCTL sudah floating profit cukup besar karena kita entry di sekitar 1200-an ya. Sudah kita pantau sejak 14 Oktober di sekitar sini saat konsolidasi, sempat menguat, sempat sampai hit TP2, kemudian konsolidasi lagi. Kita ingatkan bahwa ada sentimen laporan keuangan yang cukup positif kemungkinan di GCTL sehingga akan berpotensi menguat, dan hari ini menguat 13,22%. Volume cukup besar, candle solid, asing masuk, kemungkinan besok masih akan melanjutkan kenaikannya. Apalagi sudah breakout resisten di 1340-an. Closing di 1370 akan ada potensi melanjutkan kenaikannya
bisa jadi besok naik ke 1400, kemungkinan akan bisa tercapai untuk perdagangan 31 Oktober 2024 besok. Volumenya jelas cukup menarik, volumenya sangat besar sekali dengan candle yang solid. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold. Silahkan take profit jika sudah ada tanda pembalikan arah dari GJTL. Di sini high-nya ada di 1490 ya, 1490. Kemungkinan akan bisa breakout 1400, ini juga termasuk gagal breakout 1400, gagal bertahan di atas 1400 kemudian koreksi. Nah, maka bisa dipantau jika memang masih bertahan di atas 1400 masih bagus, bisa di TP ketika memang sudah ada pembalikan arah dari GJTL. Saat ini jelas sangat menarik untuk GJTL melanjutkan tren positifnya disertai dengan volume yang cukup besar. Lalu bagi sobat trading belum entry, apakah besok bisa entry di GJTL? Harusnya bisa ya, namun dipantau jika tidak open gap up. Jika tidak open gap up, bisa untuk spekulasi buy. Apalagi jika bisa open sama dengan low 1370, 1375, 1380 saja. Open sama dengan low 1380 misalkan. Masih berani untuk spekulasi buy HK. Karena masih akan ada kemungkinan trader-trader yang tertarik memanfaatkan keramaian di GJTL. Jelas ini akan cukup ramai di perdagangan besok 31 Oktober 2024. Bisa manfaatkan keramaiannya, bisa cari profit 2%, 3% di GJTL. Kemungkinan besok bisa tercapai. Dan akan kita buatkan trading plan-nya. Supportnya ada di 1330-an yang berhasil di break pada perdagangan hari ini. Lalu selanjutnya kita bahas BBRI yang baru saja keluar laporan keuangan kuartal 3-nya. Hari ini menguat tipis 0,21%, sempat turun ke sekitar area 4.640-an, namun kemudian menguat di mulai jam 11-an. Jelas net income-nya naik dari kuartal 2-nya. Kuartal 1 15,8 miliar, kuartal 2 13,8 miliar mengalami penurunan, namun kuartal 3-nya ini cukup positif untuk BBRI. Sehingga BBRI masih tetap perbankan yang bagus. Adapun koreksi-koreksinya karena memang asing pengen jualan, lalu pengen mendapatkan BBRI di harga yang murah. Hari ini open gap down. Opennya di 4.630, kemudian closingnya di 4.710. Terlihat seperti candle hijau, namun karena memang open gap down pada sesi tadi pagi. Secara terminologi, big distribusi jelas seperti biasa, masih belum ada tanda-tanda asing masuk di BBRI, namun ini sudah jelas cukup menarik karena sudah hampir dekat dengan support kuatnya di 4.500. Harusnya tidak lebih turun dari 4.500. Bagi sobat trader yang tadi spekulasi buy di 4.640, 4.650, sekarang sudah floating profit. Besok kalau dibawa turun lagi jangan cut loss, justru tambah muatan. RSI stokastiknya sudah oversold, sangat oversold, tinggal nanti menunggu candle-candle hijau berikutnya, nanti kemudian golden cross, lalu menguat menjelang window dressing. Top buyer-nya ada XL, YP, KZNI, LG, DP. Yang keluar YU, CC, BK, DH. Tidak apa-apa, karena memang niatnya untuk di hold jangka panjang. Tentu sudah cukup bagus untuk bisa mendapatkan average di 4.670-an ini ya. Sudah bagus bagi sobat trader yang sudah mulai cicil BBRI, ini sudah base price-nya. Silahkan, karena memang pergerakannya cukup volatil. Kalau tidak segera dapat di harga murah, bisa jadi tidak dapat di harga murah, justru langsung menguat cepat. Karena saat ini kita tidak tahu pada saat perdagangan yang masuk foreign atau lokal. Kita tahunya ketika di akhir sesi. Nah, karena kita tahunya di akhir sesi, ya setidaknya ketika memang sudah dapat di harga murah,
ya kita coba spekulasi buy. 4.500 ini akan menjadi support minornya. Jika turun dari itu 4.500 kemungkinan tercapai. Jika kita lihat di sini 5 Agustus ini ya, kita lihat historicalnya pada perdagangan 5 Agustus ini open gap down, solid candlenya, melemah 3,82%. Namun perdagangan keesokannya 6 Agustus candlenya hijau, volumenya kecil. Setelah itu naik terus. Tidak diberi kesempatan kedua untuk bisa dapat di harga 4.500-an. Akan ada kemungkinan seperti ini. Maka karena kita tidak tahu bottomnya di mana, bisa jadi bottomnya ini adalah 4.600 di awal sesi tadi, kemudian besok naik terus, bisa jadi. Namun apakah benar bottomnya di 4.600 pada perdagangan tadi pagi? Ya belum tentu. Makanya metodenya nyicil. Kalau memang tidak diberi kesempatan untuk dibawa turun ke bawah 4.600 lagi, ya bisanya kita average up kalau memang modalnya masih banyak. Kalau memang diberi di bawah 4.600 lagi, justru modal yang masih banyak itu kita bisa tambah untuk average down. Kalau memang sudah terlanjut naik, ya mau nggak mau kita harus average up. Setidaknya kita bisa dapat harga murah, itu sudah keuntungan tersendiri. Bisa dipantau untuk BBRI. Jelas kita sudah lihat net income-nya. BBRI ini bukan bank yang receh, jelas dia mencatatkan profit dan pasti akan diapresiasi lagi harganya, dan foreign akan kembali mengangkat harganya BBRI menuju all time high-nya lagi. Selanjutnya kita akan bahas saham-saham menarik yang lain. Yang pertama yaitu ESA. Hari ini menguat 2,66%. Secara bantermologi big akumulasi dan asing ada masuk tipis sepertinya. Tertahan di support 920 ya. Beberapa kali 920 ini menjadi area di mana ESA tertahan kemudian menguat. Ini 920 tertahan kemudian menguat. Nah, ini kemarin 29 Oktober tertahan di 920 kemudian menguat. Hari ini menguat 2,66%, closing di 965. Ada potensi ESA bisa melanjutkan kenaikannya pada perdagangan besok. Target berikutnya ada di 1000 yang sebelumnya gagal di breakout. Hari ini asing masuk cukup besar 6 miliar. Bisa dipantau untuk ESA pada perdagangan besok. Ini seperti sudah akan golden cross ya. Masih menarik untuk ESA. Sudah jelas uptrend, masih belum memberikan kesempatan kedua untuk beli di sekitar 910, maka kita bisa coba manfaatkan swing low-nya ini untuk kita bisa cari profit di ESA. Dapat harga yang lebih tinggi tidak apa-apa, yang penting nanti dia lanjut naik, daripada dapat harga murah namun terus dibawa turun malah jadi floating loss. Selanjutnya emiten yang menarik pada perdagangan hari ini dan cukup aktif adalah PSAP. Hari ini menguat 7,69%. Dan ini sudah kita buatkan daily topiknya tadi pagi. Baru tadi pagi kita buatkan daily topiknya dan langsung hit TP2, bahkan lebih menguat karena hit TP2 kita ada di 328 dan hari ini menguat sempat ke 346. High-nya di 346, namun closingnya di 336. Masih ada potensi untuk PSAP bisa melanjutkan kenaikannya ya. Tentu jika ada koreksi minor adalah koreksi yang wajar karena ada trader yang ingin take profit. Lalu di manakah support terdekatnya untuk PSAP saat ini? Support terdekatnya ada di sekitar 328 ya, 328 menjadi resist yang sebelumnya gagal ditembus, hari ini ditembus. Maka jika ada koreksi ke support minor sekitar 328 bisa untuk spekulasi buy. Hari ini asing masuk
7 miliar. Kemarin keluar 8 miliar, hari ini asing masuk 7 miliar. Sehingga masih menarik untuk PSAB pada perdagangan besok. Namun apakah besok akan bisa naik kencang seperti pada perdagangan hari ini? Belum tentu. Biasanya akan ada konsolidasi dulu. Namun kalau memang besok bisa naik kencang seperti hari ini, sobat trader bisa spekulasi baik. Namun siapa yang tahu kalau hari ini bisa menguat secepat ini? Ya tidak ada yang tahu. Maka kita kalau memang hanya spekulasi buy, ya cicilnya dengan lot mini. Yang keluar hari ini ZP, PCXA, SHXL, yang masuk YP, YU, CC, GRMG. Asing masuk, masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk PSAB. Ini jelas uptrend karena seperti yang kita bahas di sebelumnya, supportnya ada di 300 dan ini pas di EMA 20, tertahan EMA 20 ya. Sehingga jika ada koreksi-koreksi untuk day trading bisa untuk spekulasi buy. Ini termasuk saham yang uptrend sehingga kalau koreksi justru bisa cicil beli. Bisa cicil beli. Jika breakdown dari MA 20 closing di bawah MA 20 bisa batasi resiko. Strateginya seperti itu. RSI stokastik ini sudah hampir golden cross. Besok candle hijau satu lagi saja. Ini golden cross dan berpotensi menguat menuju ke 400 kembali. Semoga saja. 340 sudah tercapai tadi pagi. Target beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa 340 mulai tercapai dan tercapai hari ini. Injek profit bagi sobat trader yang profit di PSAB hari ini. Banyak sekali dari sobat trader di channel yang profit di PSAB. Selanjutnya, saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini adalah SRTG. Hari ini menguat 5,36%. Tertahan di support 2200 dan menguat closing di 2360. Secara fundamentologi cukup menarik dan memang beberapa waktu terakhir asing masuk sejak tanggal 28 Oktober, bahkan saat koreksi ternyata asing ada masuk di SRTG sehingga masih akan ada potensi melanjutkan kenaikannya karena candle perdagangan hari ini 30 Oktober candlenya cukup solid disertai dengan volume yang cukup besar. Namun ya perlu diwaspadai apakah memang mampu breakout EMA 20-nya ini atau tidak. Karena beberapa waktu yang lalu juga ini candlenya solid seperti tertahan EMA 20 kemudian koreksi secara beberapa hari. Jika melihat RSI stokastiknya golden cross, hari ini golden cross masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya SRTG. Hari ini asing masuk tipis saja 1,7 miliar. Kemarin juga masuk tipis. Masih bisa dipantau untuk SRTG. Selanjutnya MEDC yang hari ini juga menguat 4,05%. Secara fundamentologi ada small distribusi. Bisa dipantau untuk perdagangan besok. Namun ini sepertinya akan tertahan di MA 50-nya. Candle hari ini menguat cukup tinggi 4,05%, namun tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Meskipun asing ada masuk di MEDC, namun lebih baik wait and see saja untuk MEDC karena ini cenderung sensitif dengan harga minyak. Jika besoknya harga minyaknya turun, harganya juga bisa ikutan turun. Kemudian yang cukup aktif selain beberapa emiten-emiten besar tadi adalah TOS. Hari ini secara fundamentologinya big akumulasi. Kemarin asing ada masuk 1 miliar, hari ini menguat 7,09%, closing di 136. Ada potensi melanjutkan penguatannya ke 140. Namun apakah bisa langsung ke 140? Ya belum tentu. Yang jelas ini akan menuju ke harga di mana dia IPO ya. Dia IPO beberapa waktu yang lalu di sekitar harga nih sini. High-nya ada di 168. Sedang menuju high sebelumnya di 168. Harga saat ini 136. Sempat konsolidasi. Nah, ini berpotensi bisa melanjutkan kenaikannya untuk TOS. Mari kita pantau untuk perdagangan besok 31 Oktober 2024.
Itu beberapa pembahasan untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.